much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Madni dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 2 dari kelas RA1 PPKN. Jadi, tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Strategi Pembelajaran PPKN. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai strategi pembelajaran itu apa. Jadi, strategi pembelajaran adalah metode pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas materi mengenai toleransi dan menghargai perbedaan. Untuk menyaksikan video selanjutnya, silahkan tonton video berikut ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya untuk hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah pada baik ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta kursi depannya diisi terlebih dahulu. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, baik, sudah ya. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu biar belajarnya lebih berkah. Baik, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Apa itu? Baik, sebelum ke materi, Ibu akan absen terlebih dahulu. Mamas? Hadir, Bu. Oke, Mamas hadir ya. Restuna Prihatiningsih? Hadir. Oke, hadir. Hilda Ratnaning Tias? Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Ya, Bu. Oke, baik. Oke, langsung ke pembelajaran. Untuk minggu kemarin ada yang masih ingat gak kita belajarnya tentang apa? Tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, Bu. Oke, betul. Untuk minggu kemarin kita kan membahasnya mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, yang dimana terdiri atas hak warga negara dan kewajiban kita sebagai warga negara. Untuk hak warga negara, ada yang tahu hak apa aja sih kita sebagai warga negara? Hak warga negara yaitu berhak memiliki kedudukan yang sama, Bu. Oke, ada lagi yang mau menjawab? Saya, Bu. Hak warga negara yaitu berhak memeluk agama yang diyakini. Oke, betul. Itu adalah hak kita sebagai warga negara. Nah, adapun kewajiban kita sebagai warga negara. Ada yang tahu nggak sih kewajiban sebagai warga negara itu apa? Mematuhi sistem hukum yang berlaku, Bu. Oke, baik, betul. Ada lagi yang mau menjawab? Menjaga kedaulatan negara, Bu. Oke, betul ya. Untuk hak dan kewajiban sebagai warga negara, yaitu kita akan bahas terlebih dahulu materi kita minggu lalu, yang dimana hak warga negara, hak kita sebagai warga negara yaitu berhak memiliki kedudukan yang sama. Oke, yang kedua yaitu berhak memeluk agama yang diyakini. Yang ketiga, berhak mendapatkan dan menggunakan fasilitas umum. Dan yang terakhir yaitu berhak mendapatkan perlindungan hukum. Nah, itu adalah hak kita sebagai warga negara. Dan adapun kewajiban kita sebagai warga negara yaitu, betul ya tadi apa yang sudah dijawab oleh kalian, yang dimana kewajiban kita sebagai warga negara yaitu yang pertama, kita harus mematuhi sistem hukum yang berlaku. Yang dimana kan pada sekarang ini kita hidup di zaman serba hukum, apa-apa hukum kan. Nah, yang kedua yaitu menjaga kedaulatan negara. Yang ketiga, membayar pajak. Yang keempat, mengikuti pemilihan umum. Oke, kita lanjut ke materi yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai toleransi dan menghargai perbedaan. Baik, sebelum Ibu jelaskan, sebelum Ibu paparkan mengenai toleransi dan menghargai perbedaan itu, Ibu akan bacakan terlebih dahulu apa saja sih yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Oke, baik ya. Yang pertama kita akan membahas pengertian toleransi. Yang kedua, manfaat toleransi. Yang ketiga,
ciri dan contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir yaitu unsur-unsur toleransi. Oke, baik, sebelum Ibu paparkan, Ibu mau tanya dulu nih ke anak-anak, ke murid-murid Ibu semuanya. Ada yang tahu nggak toleransi itu apa? Saya, Bu. Ya, silakan Resuna. Toleransi adalah sikap saling menghargai, Bu. Oke, ada lagi? Toleransi adalah sikap saling menghormati, Bu. Ada lagi yang mau menjawab? Oke, cukup ya. Betul ya apa yang sudah dijawab oleh murid-murid Ibu semuanya, yang dimana di sini akan Ibu paparkan dan Ibu jelaskan mengenai toleransi, mengenai pengertian toleransi, yang dimana toleransi adalah sikap saling menghargai, saling menghormati, dan menerima satu sama lain, terutama dalam menyikapi perbedaan. Nah, perbedaan yang dimaksud ini bisa bermacam-macam, mulai dari kebudayaan, suku, agama, sampai dengan kondisi fisik. Nah, di Indonesia kan toleransi itu sangat penting, dijunjung tinggi. Dan toleransi inilah yang menjadi kunci perdamaian masyarakat Indonesia. Dan kita juga termasuk masyarakat Indonesia ya. Nah, dengan adanya sikap toleransi, konflik dan perpecahan antara individu atau kelompok tidak akan terjadi. Nah, hal tersebut penting untuk diperhatikan mengingat bangsa Indonesia yang mempunyai latar belakang perbedaan yang beragam. Nah, sikap toleransi ini patut dijaga demi menjaga keutuhan persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Nah, dan mengingat besarnya peran toleransi dalam masyarakat, arti toleransi yang sesungguhnya harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi mengenai pengertian toleransi, ada yang bisa menjelaskan kembali apa yang tadi Ibu sudah jelaskan? Saya, Bu. Ya, silakan Tias. Toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, dan menerima satu sama lain, terutama dalam menyikapi perbedaan. Nah, perbedaan yang dimaksud bisa bermacam-macam, mulai dari perbedaan suku, budaya, agama, sampai dengan kondisi fisik. Cukup, Bu. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan? Gak ada, Bu. Oke, cukup ya. Dari apa tadi yang sudah Ibu jelaskan mengenai pengertian toleransi, bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut ke materi yang akan kita bahas, yaitu mengenai tujuan dan manfaat toleransi. Nah, ada yang tahu nggak tujuan dan manfaat toleransi itu apa saja? Saya, Bu. Ya, silakan Resuna. Tujuan toleransi yaitu menjaga keharmonisan masyarakat. Oke, ada lagi? Manfaatnya yaitu membangun rasa nasionalisme. Oke, baik. Ada lagi yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Tias. Tujuan toleransi yaitu mencegah perpecahan. Manfaatnya menanamkan rasa persaudaraan. Oke, di sini akan Ibu jelaskan mengenai tujuan dan manfaat toleransi. Betul ya apa yang sudah tadi dijawab oleh kalian, yang dimana tujuan dan manfaat toleransi itu yang pertama akan Ibu bahas, yaitu mengenai tujuan manfaat toleransi terlebih dahulu. Yang pertama, nah tujuan toleransi yang pertama yaitu menjaga keharmonisan masyarakat. Nah, di sini sikap toleransi dapat menjaga keharmonisan masyarakat agar tetap harmonis di tengah perbedaan. Dan dengan adanya sikap toleransi, kenyamanan dan ketentraman masyarakat akan terjaga tanpa adanya konflik karena perbedaan tertentu. Yang kedua yaitu mencegah perpecahan. Nah, sikap toleransi bertujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan akibat banyaknya perbedaan. Yang ketiga yaitu menyatukan perbedaan, yang dimana toleransi diciptakan untuk saling melengkapi dan menyatukan perbedaan karena perbedaan berpotensi menyebabkan konflik. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan perdamaian. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia wajib memiliki sikap toleransi untuk apa? Untuk mengurangi permasalahan di berbagai konflik yang bisa muncul di masyarakat. Nah, selanjutnya
manfaat toleransi. Di sini akan Ibu bahas mengenai manfaat toleransi. Nah, apa saja sih Bu manfaat toleransi itu? Oke, yang pertama, manfaat toleransi itu membangun rasa nasionalisme. Yang kedua, menanamkan rasa persaudaraan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kasih sayang. Yang keempat, mengurangi sifat egois. Yang terakhir yaitu mempermudah proses musyawarah. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri dan contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Ciri dan contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada yang tahu nggak sih ciri orang yang sudah menerapkan sikap toleransi itu seperti apa? Saya Bu, Ya, silakan Tias. menghargai orang lain. Oke, ada lagi? Saya Bu, Ya. memberi kebebasan bagi orang lain. Oke, betul ya. Oke, jadi ciri orang yang telah menerapkan sikap toleransi yaitu yang pertama, menghargai orang lain. Nah, kita sebagai warga negara harus menerapkan sikap toleransi kita yaitu dengan cara menghargai orang lain. Nah, yang kedua, memberi kebebasan bagi orang lain. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Yang dimana nih, kalau misalkan kita sedang berdiskusi atau kerja kelompok, nah di situ kan akan beradu argumen atau berbeda pendapat. Nah, di situ kita belajar toleransi yaitu dengan menghargai pendapat orang lain. Dan yang keempat yaitu tidak memandang perbedaan fisik dan psikis dalam bersosialisasi. Nah, jadi itu ya ciri orang yang telah menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami? Bisa Bu. Oke, bisa ya. Nah, setiap jenis perbedaan yang ada di masyarakat memiliki contoh sikap penerapan sikap toleransi yang berbeda-beda. Nah, di sini akan kita bahas satu persatu mengenai jenis perbedaan yang ada di masyarakat yang memiliki contoh sikap penerapan sikap toleransi yang berbeda-beda. Misalnya yaitu yang pertama, toleransi beragama. Nah, yang kedua, toleransi keberagaman suku, dan yang terakhir yaitu toleransi sosial budaya. Baik, di sini akan Ibu jelaskan, akan Ibu paparkan satu-satu mengenai toleransi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, untuk toleransi beragama. Nah, jadi toleransi beragama ini mencangkup yang dimana sila Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya Indonesia adalah negara ketuhanan menghendaki warganya untuk menganut satu agama atau kepercayaannya masing-masing. Nah, jadi kita sebagai warga negara Indonesia, kita itu hanya dapat menganut kepercayaan kita masing-masing. Misalnya Restu ingin menganut ke agama Islam dan Tias ingin menganut ke agama Kristen. Jadi tidak boleh kalau misalkan Restu ingin menganut ke agama Islam tetapi Restu juga ingin menganut ke agama Kristen. Jadi tidak boleh seperti itu ya. Iya Bu. Nah, di sini ada yang tahu nggak di Indonesia itu terdiri dari berapa agama? Saya Bu, Ya, silakan Restuna. ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu Bu. Oke, betul ya. Jadi di Indonesia, di negara kita ini, kita itu menganut 6 agama. Yang dimana di Indonesia kan ada 6 agama yang diakui, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, tanpa adanya toleransi beragama akan terjadi diskriminasi, kekerasan, serta konflik antar masyarakat yang berbeda keyakinan tersebut. Nah, contohnya, tidak memaksakan agama yang dianut oleh orang lain. Nah, maksud dari tidak memaksakan agama yang dianut oleh orang lain ini, semisalkan Restu kan agamanya Islam gitu ya, dan Tias agamanya Kristen. Nah, kita itu tidak boleh memaksakan, semisalkan Tias tidak boleh memaksakan Restu untuk pindah ke agamanya Tias. Jadi seperti itu ya. Iya Bu. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu menghargai dan menghormati agama lain. Misalkan tadi yang sudah Ibu contohkan, yang dimana kan Tias itu agamanya Kristen, sedangkan Restu
agamanya Islam. Nah, kalian ini antara Restu dan Tias ini harus saling menghargai agamanya, menghargai kepercayaannya yang dianut oleh kalian. Nah, dan yang terakhir yaitu menerima perbedaan orang lain. Oke, yang kedua yang akan Ibu bahas mengenai toleransi keberagaman suku. Yang dimana kan di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke, ada beragam suku dan budaya yang tersebar di beberapa daerah. Nah, untuk menjaga perdamaian dan keharmonisan suku sebagai warga negara, kita sebagai warga negara itu harus menghormati dan menghargai perbedaan tersebut. Nah, contohnya saling membantu dan menolong. Nah, di situ kita harus menerapkan sikap toleransi kita itu terhadap orang lain itu, semisalkan teman kita ada yang kesusahan, nah kita bantulah dari situ. Nah, itu juga menjadi salah satu contoh sikap toleransi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, yang kedua yaitu menghargai kebudayaan suku lain. Yang selanjutnya yaitu contohnya ada memperlakukan semua orang sama dan sejajar meski berbeda suku. Nah, jadi implementasi dari memperlakukan semua orang sama dan sejajar meski berbeda suku yaitu artinya kita tidak memandang orang itu siapa, dia dari suku apa, dia latar belakangnya kayak gimana, tetapi kita menerapkan sikap toleransi tersebut dengan kita memperlakukan semua orang itu sama rata tanpa melihat latar belakang si orang tersebut. Oke, yang ketiga yaitu toleransi dalam sosial budaya. Nah, Indonesia mempunyai keragaman sosial budaya yang harus dijaga dan dipertahankan. Nah, dimana di sini kita sebagai warga negara Indonesia, kita itu harus menjaga dan melestarikan dan mempertahankan juga keragaman sosial dan budaya yang ada di Indonesia ini. Dan keragaman sosial budaya ini dapat menciptakan toleransi, misalnya mempelajari keragaman budaya lain, mencintai produk buatan Indonesia, dan menghargai perbedaan budaya. Nah, contoh dari toleransi dalam sosial budaya yaitu yang pertama, mengenalkan kebudayaan Indonesia di dunia internasional. Jadi kita sebagai warga negara dan sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bisa mengenalkan kebudayaan negara kita sendiri yaitu negara Indonesia ke dunia internasional atau ke luar negeri. Yang kedua yaitu bangga memakai produk budaya buatan anak bangsa yaitu bangsa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu tidak berbicara buruk terhadap kebudayaan orang lain. Jadi implementasi dari tidak boleh berbicara buruk terhadap kebudayaan orang lain itu, kita di sini harus menanamkan rasa saling menghargai terhadap budaya lain. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia, kita tidak boleh menghina atau berbicara buruk terhadap kebudayaan orang lain. Oke, mungkin untuk jenis perbedaan yang ada di masyarakat yang menerapkan sikap toleransi hanya itu, dan kita lanjut ke materi yang terakhir yaitu mengenai unsur-unsur toleransi. Nah, ada yang tahu nggak unsur-unsur toleransi itu ada berapa? Ada 2, Bu. Ada yang lain? Saya, Bu, ada 3. Oke, betul ya. Jadi unsur-unsur toleransi itu terdiri dari 3, yaitu yang pertama memberi kebebasan dan kemerdekaan. Yang kedua yaitu mengakui hak setiap orang, dan yang terakhir yaitu menghormati keyakinan orang lain. Nah, jadi menghormati keyakinan orang lain itu kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus menghormati dan menghargai keyakinan yang dianut oleh orang lain. Oke, baik. Mungkin hanya itu materi yang dapat Ibu sampaikan untuk pada pertemuan kali ini. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada, mungkin pembelajaran mengenai toleransi dan menghargai perbedaan hari ini Ibu cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.